Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul dalam praktek saya maupun dari teman-teman, dari calon pasien juga. Dan mudah-mudahan ini bisa menjawab ya, sesi tanya jawab ini nih. Saya sudah atur ya beberapa pertanyaannya nih, coba kita lihat ya. Sudah berapa lama jadi dokter jiwa dan kerja di Rumah Sakit Omni Alam Sutera? Oke, jadi saya sudah jadi dokter jiwa itu hampir 13 tahun. Saya pertama kali memulai praktek pada bulan Agustus 2008 sebagai dokter jiwa di salah satu rumah sakit swasta. Dan waktu itu bulan September bergabung di Rumah Sakit Omni Alam Sutera. Jadi sudah hampir 13 tahun ya. Ini sudah masuk ke tahun 13 saya. Kemudian jenis pasien yang biasa ditemui. Nah, kalau pasien yang biasa ditemui itu biasanya kalau dulu sebelum saya memfokuskan di tahun 2010 untuk mengatasi kasus-kasus psikosomatik, itu kebanyakan memang umum ya. Banyak kasus-kasus dari anak, remaja, keluarga gitu ya. Semuanya deh waktu itu. Ya 2 tahun pertama karir saya sebagai dokter jiwa. Lalu tahun 2010 waktu sepulang dari Amerika bulan Maret 2010, saya itu kemudian memfokuskan untuk lebih menekankan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan psikosomatik. Nah, itu yang kemudian banyak dikaitkan dengan jumlah pasien saya sekarang, hampir 80% ya, kasus-kasus gangguan cemas psikosomatik yang saya tangani. Sehingga saya cukup berpengalaman di bidang gangguan kecemasan. Dan kalau kita lihat di dalam 5 tahun terakhir ini, fokusnya mungkin lebih banyak juga ke masalah psikosomatik lambung ya. Hampir dari psikosomatik itu hampir lebih dari 3/4-nya kan kasusnya lebih banyak mengenai masalah lambung ya. Lambung yang kronis, itu masalah-masalah yang terkait dengan itu. Dan kalau belakangan ini bekerja sama juga dengan berbagai macam dokter, Prof. Ari, dokter Kakak ya, itu juga untuk membantu pasien-pasien yang mengalami masalah GERD ya, masalah dispepsia fungsional, yang mengalami gangguan kecemasan yang sifatnya akut maupun yang kronis yang sudah lama ya. Jadi itu yang sering kali saya tangani. Mengapa tertarik dan fokus pada bidang cemas dan psikosomatik? Oke, gini, sebenarnya mengapa tertarik pada bidang cemas dan psikosomatik itu lebih disebabkan karena banyak pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan dan psikosomatik ini sebenarnya mereka itu tidak tahu. Ya, banyak di antaranya mereka itu bergejalanya ke gejala fisik. Jadi, kalau kita lihat masalah-masalah gangguan fisik ini memang seringkali terjadi ya pada pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan psikosomatik, sehingga dia lupa gitu untuk periksa ke dokter jiwa ya, dan lebih sibuk meriksa di dokter jantung, penyakit dalam ya, kemudian juga dokter saraf gitu ya, karena keluhannya fisik. Nah, sebagai dokter jiwa dulu stigmanya adalah kan orang yang datang ke dokter jiwa itu orang yang punya penyakit jiwa berat gitu. Padahal kan tidak selalu gitu ya. Nah, ketika saya mendapatkan akses ke Amerika untuk belajar mengenai psikosomatik ini, saya menjadi lebih memahami bahwa ternyata banyak kasus-kasus itu memang kita nggak pernah ngelihat itu dari sisi kecemasannya langsung. Jadi keluhan si pasien itu nggak ada masalah kecemasan, dia bahkan tidak menyadarinya gitu. Tetapi ternyata lebih banyak ke fisiknya. Nah, pendekatan ke somatik atau psikosomatik itulah yang membantu kita menjadi lebih paham. Nah, pembelajarannya tuh ternyata nggak sesederhana yang saya kira gitu ya. Ternyata ada buku teksnya sendiri, ada organisasinya sendiri, di mana saya bergabung gitu ya. Kemudian beda sekali gitu pendekatannya kadang-kadang untuk kasus-kasus tertentu. Ini yang mungkin akan saya lebih tekankan gitu untuk kedepannya. Makanya saya di bidang ini menekankan pada pembelajaran ini dan kompetensi saya untuk membantu pasien-pasien yang mengalami psikosomatik cemas. Apa yang harus dilakukan sebelum memutuskan datang bertemu dokter jiwa seperti saya? Oke.
Kalau yang kaitkannya dengan kasus-kasus gangguan kecemasan dan kalau dibilang kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah psikosomatik, saya lebih menekankan bahwa orang itu sementara perlu dulu belajar untuk mengatasi keadaannya, ya. Jadi coba dulu nih kalau misalnya teman-teman dokter saya yang teman-teman sejawat saya gitu yang sudah bilang bahwa wah Anda baik-baik saja nih, semuanya oke-oke aja nih. Oke, bagus lah semuanya nggak ada masalah. Nah, belajarlah dulu untuk menenangkan diri, kuatkanlah pembelajaran kita tentang ikhlas, sabar, dan sadar kita gitu ya. Benar-benar dilatih ya, supaya benar-benar membuat tenang di otak kita. Namun, kalau Anda mau datang ke dokter jiwa dengan keluhan psikosomatik, sebaiknya memang setidaknya pernah di EKG. Baik perempuan maupun laki-laki. Tapi khususnya sih laki-laki. Ya, kalau perempuan masih muda, masih usianya di bawah usia menopause, biasanya jantungnya ya baik-baik saja, kecuali memang kondisinya ada penyakit turunan gitu ya. Nah, jadi EKG penting. Yang kedua adalah lab ya, lab setidaknya lab dasar. Karena ada beberapa keluhan seperti sesak napas, jantung berdebar-debar, itu karena HB-nya atau hemoglobinnya rendah. Ya, hemoglobinnya rendah, bukan tekanan darahnya rendah ya, hemoglobinnya rendah. Misalnya di bawah 11 ya, atau bahkan di bawah 10 gitu ya. Ini seringkali bikin gejala-gejala seperti sesak napas. Pada orang yang sering tremor atau gemeteran, suka rasanya panas ya, badannya ya, bukan dadanya ya yang panas, tapi badannya panas, terus merasa seperti mudah lelah, mudah capek, boleh memeriksakan tiroidnya gitu ya, hormon tiroidnya, terutama pemeriksaan TSH ya, thyroid stimulating hormone TSH, dan FT4 ya, free thyroid 4 ya, FT4 itu yang bisa diberikan juga pada pasien. Nah, kalau udah itu ya udah nggak apa-apa, silakan datang ke dokter jiwa dengan membawa itu, karena supaya bisa tahu oh ternyata Anda nih sudah lakukan pemeriksaan dasar dan itu membantu untuk lebih baik gitu. Mengapa membatasi pasien? Oke, saya membatasi pasien karena saya juga ingin menerapkan apa yang saya selalu katakan kepada teman-teman, yaitu ikhlas, sabar, dan sadar. Sadar dalam artian saya punya kemampuan, tetapi saya juga punya batasan. Sehingga saya perlu juga membantu diri saya lebih baik lagi. Di dalam buku Mindful Therapist dari Dr. Siegel yang pernah saya baca, dikatakan bahwa kita sebagai terapis, dokter jiwa dalam hal ini, perlu juga menjaga diri sendiri supaya lebih mindful, lebih bisa ngebantu orang lain nantinya. Nah, kalau saya tidak membatasi pasien, saya akan exhausted kan, akan kelelahan. Jadi bagi saya itu saya sudah uji itu selama masa pandemi, ternyata 21 pasien per hari itu udah cukup ya. Saya nggak terlalu lelah, dan saya juga nggak terlalu santai, karena kalau terlalu santai kan juga nggak boleh ya sebenarnya, karena kita jadinya males gitu. Tapi kalau misalnya pas gitu ya, itu saya sudah, oh ternyata 8 jam 21 pasien itu sudah pas, sehingga saya bantu diri saya untuk membatasi pasien, 15 pasien yang walk-in yang datang berhadapan langsung, dan mulai sekarang sejak pandemi sih sebenarnya ada namanya telemedicine untuk pasien lama yang kontrol, tapi sudah stabil kondisinya ya, itu 6 orang, jadi 21 pas sehari gitu. Oke. Apa nih? Tips untuk pasien yang datang berobat agar kebagian kuota yang hanya 15. Ya, sekarang ada WA registrasi ya. WA registrasi itu buat pasien-pasien yang mau registrasi via WA di 021 29 77 9-nya 4 kali, 021 29 77 9-nya 4 kali. Nah, itu bisa memilih hari bahkan ya untuk beberapa lama. Tetapi diusahakan walaupun sudah mendapatkan kuota, Anda tetap harus datang ya untuk mendapatkan nomor antriannya. Jadi nomor antriannya kan nggak ada hubungannya dengan kuota itu. Nomor antriannya Anda tetap harus datang ya. Misalnya datangnya, kalau misalnya datangnya di antara jam 7 mungkin sampai jam 8 mungkin masih dapat yang nomor-nomor awal, bisa jadi gitu ya. Tapi kalau Anda datangnya sebelum jam 1 pas gitu ya, misalnya saya kan tutupnya jam 1 tuh, registrasi ditutup kan gitu kan, nggak selalu full juga kan. Ditutup jam 1, Anda datang setengah 1 misalnya. Ya mungkin Anda dapat nomor terakhir, nomor 15 kan, dan itu bisanya diperiksanya sekitar jam
jam 3, setengah 4 lah itu. Jadi ya tetap harus, kalau mau dapat nomor awal, diperiksa awal, ya Anda harus tetap datang, walaupun udah dapat kuota, Anda datang diregistrasi. Nah, pada beberapa pasien ada yang bilang, "Dok, kenapa sampai harus jam 12 datangnya, jam 1 malam?" Ya sebenarnya itu karena mereka ingin mendapatkan nomor antrian awal aja sih. Jadi nggak ada keharusan untuk mengambil, tapi karena banyaknya pasien, sedangkan kuota saya cuma 15 untuk walk-in, jadinya ya seolah-olah kayaknya susah ketemu gitu. Tapi sebenarnya nggak begitu gitu, bisa kok dapat gitu. Kalau misalnya Anda datang misalnya jam 6 gitu ya, biasanya sih dapat, tapi nomornya nomor terakhir. Makanya diupayakan untuk kasus-kasus tertentu yang sudah lama kontrol, ya bisa telemedicine. Itu juga biasanya antrinya bisa sampai 12 hari ke depannya. Kemudian juga untuk apa namanya, kasus-kasus yang baru memang harus datang ya, kan ini untuk melihat. Terus berapa pembiayaannya? Oke, berapa biayanya? Kalau di Omni Hospital itu konsultasi saja itu dengan saya selama kurang lebih 20 menit itu 450.000. Ya, memang cukup mahal lah untuk beberapa orang karena memang standar dari rumah sakitnya sendiri ya, tipe B ya memang itu, dan memang rumah sakit swasta. Saya sendiri memang memerlukan waktu untuk membantu pasien, dan memang itu kompetensi saya sesuai dengan jasa medis yang dibebankan ya. Jadi 450.000, kemudian registrasinya 70.000. Kalau misalnya untuk yang 20 menit. Kalau lebih antara 20 menit sampai 30 menit, pada beberapa kasus saya tambahkan jadinya 500.000 ya. Jadi memang itu ada time limitnya. Jadi kalau 20 menit itu biasanya 450.000. Jadi range-nya itu 450.000 sampai 500.000 sekali konsultasi. Kalau untuk telemedicine itu 400.000 ya, 15 menit ya, itu lebih kurang lagi. Nah, kemudian kalau misalnya dikaitkan dengan obat, itu sangat berfluktuatif range-nya. Ada yang paling murah mungkin sekitaran 750.000 per bulan, sampai misalnya bisa 2 juta per bulan untuk beberapa kasus yang memang bukan psikosomatik, tetapi mungkin kasus-kasus bipolar yang obatnya lebih mahal, atau schizophrenia yang obatnya juga memberikan obat khusus karena tidak mempan dengan obat yang biasa. Jadi itu yang perlu diingat ya. Nah, terakhir pesannya untuk apa? Untuk para pasien cemasan psikosomatik, saya sih saranin selalu jaga kesehatan jiwa dan raga Anda. Tetap mantra saya ikhlas, sabar, dan sadar itu perlu dikuatkan, dan jangan lupa untuk selalu berkata pada diri kita bahwa kita itu bisa menjadi lebih baik ke depannya, dan kita fokus pada hal-hal yang positif di dalam diri kita. Jangan lupa untuk tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, tetap mindful, tetap berada pada keadaan ini, tidak perlu ngomongin masa lalu, dan juga jangan terlalu mikirin masa depan yang terlalu berat karena belum kita capai juga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.